Baik, kita akan lanjut ke pelajaran yang kedua, yaitu tentang pemahaman mengajar. Apa itu mengajar? Habermas dan Easter, mereka dua orang pendidik Kristen. Mereka juga pengajar di Biola University. Mereka bilang bahwa mengajar itu adalah panggilan tinggi gitu ya, bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menjadi guru. Bahkan di Yakobus 3 ayat 1 dikatakan bahwa janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Wow, ya. Makanya hati-hati nih jadi guru. Kenapa? Karena salah mengajar hukumannya lebih berat. Jadi bahasanya di sini bahwa kita mau melihat bahwa menjadi seorang guru kita harus punya perspektif, cara pandang yang benar, yang baik, sehingga di saat kita mengajar, kita benar-benar mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang Genghis Khan mau. Ya, mari kita lihat gambar ini. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian bayangkan, pikirkan gitu ya tentang gambar ini? Genghis Khan terkenal dengan orang yang sangat egois, marah gitu ya. Jadi yang tidak setuju dengan dia. Jangan sampai kita menjadi guru yang juga seperti itu, yang di saat kita bilang A, anak-anak harus A, B, C, D, atau kalau tidak, maka nilai kalian jelek, atau kalian akan dikeluarkan dari kelas. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Teman-teman, jangan sampai kita berpikir bahwa menjadi guru itu jadi otoriter. Kita bukan Genghis Khan. Tetapi mari kita lihat hari ini bahwa kita harus punya satu konsep yang benar tentang cara mengajar itu, karena konsep kita, apa yang kita pikirkan tentang mengajar itu akan mempengaruhi cara kita mengajar. Oke, sekali lagi, apa yang kita pikirkan tentang mengajar itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengajar. Oke, mari kita lihat gambar ini ya. Jangan sampai kita mengajar dengan cara yang membosankan sehingga anak yang diajar pun menjadi bosan. Kita harus benar-benar sangat peduli bahwa cara kita mengajar, metode, formula itu harus benar-benar dibangun begitu rupa untuk membuat anak-anak antusias untuk belajar. Nah, jangan sampai yang kemarin kita sudah membahas di kelas sebelumnya, jangan sampai kita terjebak dalam mitos-mitos mengajar, karena itu bisa membuat kita menjadi guru-guru yang gak efektif. Nah, terutama yang ini nih ya. Kemarin mungkin kalian sudah tahu bahwa jangan sampai kita punya satu konsep bahwa mengajar itu cuma memberitahu. Di saat kita memberitahu, kita berasumsi anak-anak harus tahu. Di saat mereka tahu, kita berasumsi bahwa mereka bisa melakukannya. Jadi jangan sampai hanya sekedar memberitahu, membuka kepala, memberitahu, masukin semua pengetahuan, balik, lakuin. Kan kita nggak bisa mengharapkan seperti itu, dan itu juga salah. Oleh sebab itu hari ini kita mau melihat bagaimana apa itu mengajar. Mengajar bukan cuma sekedar kita mengeluarkan apa yang kita punya, mengeluarkan apa yang kita miliki, kita ketahui, memberikan kepada anak-anak, that's all. Bukan seperti itu. Tetapi mengajar adalah ke kita juga, masuk ke dalam kita juga. Jadi saat kita mengajar kita untuk kreatif. Oke, di saat kita mengajar kita untuk lebih kreatif. Ya dong, di saat kita mengajar kita mempersiapkan, ada lesson plan, RPP, RPS dan sebagainya harus dipersiapkan, dan kita harus tahu jenjang mana yang kita ajar sehingga kita bisa memberikan gambaran yang jelas, efektif gitu ya kepada mereka yang kita ajar. Bukan hanya itu, mengajar membuat kita untuk lebih usaha. Teman-teman, sekali lagi, tidak usaha, tidak mungkin kalian bisa menghasilkan pengajaran yang menarik. Harus usaha. Mengajar memberikan kita mengajar kita untuk memberi, walaupun dalam segala kekurangan kita. Teman-teman jangan berpikir dosen tahu semuanya. Jangan pernah berpikir juga kalian di saat kalian mengajar sebagai guru tahu segalanya. Kita punya banyak sekali keterbatasan. Oleh sebab itu kita harus memberikan ruang kepada diri kita bahwa Miss juga
nggak tahu ya, kita harus cek bareng-bareng gitu ya. Oh, Mister juga nggak tahu soal itu. Gimana kalau kita cari bersama-sama. Jadi mengajar kita, memberi, kita kasih yang terbaik gitu ya. Saya mempersiapkan kelas ini dengan semua keterbatasan saya pakai buku A, buku B, buku C, saya berkonsultasi dengan atasan saya, dengan tim teacher saya gitu ya, guru dosen yang bersama-sama mengajar dengan saya. Kita brainstorm apa sih yang harus dan penting diberikan kepada anak-anak di STTB ini. Jadi kita harus memberikan terbaik juga. Lalu mengajar saya terutama ya, merenungkan kasih Allah. Waktu saya mempersiapkan bahan ajar dari bulan ke bulan ini kan padat sekali ya, dari satu bulan ke bulan yang lain dan selanjutnya. Saya ingin merenungkan kasih Tuhan bahwa Tuhan baik ya. Kalau saya bisa sampai mengajar di STB, itu ada masa-masa itu loh. Ya, saya kok rindu ya mengajar anak-anak seperti dulu. Saya rindu loh anak-anak yang saya ajar, kalian maksudnya mahasiswa, punya passion yang sama juga untuk mengajar anak-anak. Oh, Tuhan baik ya, karena di masa-masa pandemik seperti ini, mau gak mau kita dipaksa untuk lebih kreatif gitu ya, dan Tuhan menyediakan gadget untuk bisa kita pakai dan semuanya. Wow, ya teman-teman, jangan sampai kita di saat kita nanti ya jadi hamba Tuhan, jadi guru, jadi pelayan Tuhan, kita malah semakin jauh dari Tuhan. Tetapi berharap bahwa semakin kita mengajar, semakin kita berusaha, semakin kita melihat Tuhan baik dan Tuhan ada. Oke? Lanjut, mengajar membuat kita melihat siapa diri kita. Ini benar sekali. Kenapa? Di saat saya mempersiapkan bahan ajar saya, untuk orang dewasa nih ya, ini andragogi buat kalian, saya jadi melihat, saya kok kurang kreatif ya kayaknya. Kok saya kayaknya kurang antusias mengajar ini. Kayaknya harus mengubah deh gaya ngajar saya. Kayaknya saya harus kasih ini deh gitu ya. Terus saya mulai merasa bahwa saya ini terakhir jadi orang yang malas membaca. Karena work from home gitu ya, BDR itu belajar di rumah. Sekarang ini bahasanya anak-anak BDR, belajar di rumah, work from home, PJJ gitu ya dan sebagainya. Ya kok saya jadi malas baca. Akhirnya saya mulai termotivasi untuk baca lagi. Terus saya waktu mempersiapkan ini, saya ngerasa kok saya belum mempersiapkan A, B, C gini ya. Kayaknya saya harus cepet-cepet deh gitu ya. Kayaknya saya terlalu banyak menunda. Saya jadi lebih melihat loh siapa diri saya dan evaluasi yang pasti siapa diri kita supaya kita bisa mengajar lebih baik. Dan jangan lupa kita juga mungkin harus meminta pendapat dari orang lain. Bagaimana cara kita ngajar. Oke, lanjut ya. Nah ini dia, mengajar membuat kita lebih mengenal anak-anak yang kita ajar. Ya, 2 kelas ini semakin saya mengenal siapa mahasiswa di kelas saya, cara belajar mereka, cara mereka bikin UTS, bikin UAS gitu ya. Semakin terlihat dan semakin saya tahu bagaimana saya mempersiapkan bahan ajar saya. Bahkan honestly ya, jujur saya ini udah mengganti mengganti RPS ya, mengganti silabus ini itu beberapa kali bersama dengan dosen yang lain karena kayaknya ini nggak cocok deh buat angkatan ini. Ini kayaknya saya nggak cocok buat ngajar ini. Jadi setiap tahun saya mengajar, ini sudah 3 kali mengajar kelas ini, beda-beda nih bahannya ya, karena saya ada yang sama pasti, beberapa kelas sama secara teori, tapi cara, metode dan sebagainya itu bakal berbeda karena saya menyesuaikan dengan siapa mahasiswa, kepada siapa saya mengajar, mahasiswanya siapa, angkatan berapa, berbeda. Oke. Dan angkatan ini adalah angkatan yang STH dan SPD digabungkan. Sebelumnya hanya SPD yang mendapatkan kelas ini karena ini lanjutan dari metode didaktik. Nah sekarang karena digabung, very good. Yang STH juga bisa mendapatkan konsep dari mengajar selain di luar gereja. Karena kalian mungkin satu hari kalian harus mengajar di sekolah, mengajar di organisasi atau yayasan tertentu, ini sangat amat membantu kalian. So, sekali lagi, jadi mengajar membuat kita belajar. Dan satu hal yang paling penting di saat kita mengajar, ada satu kalimat yang buat saya sangat penting untuk kita semuanya dan remind buat diri saya juga. Less is more. Maksudnya apa? Less is more. Lebih sedikit bahan, tetapi bisa membuat banyak sekali dampak. Sedikit bahan, tetapi bisa membuat anak-anak berpikir luas.
Karena banyak sekali guru-guru atau dosen gitu ya, pendidik yang pengen banget masukin semua biar kelihatan pinter, atau masukin semua bahan supaya anak-anak dapat banyak, tetapi anak-anak atau mahasiswa atau siapapun yang kita ajar sudah mual. Sudah nggak bisa menerima karena terlalu banyak bahan. Tapi less is more. Kita harus menyesuaikan. Dan seringkali sedikit bisa lebih banyak dampaknya karena bisa lebih difikirkan, lebih direnungkan. Ya, semoga saya bisa mengajar less is more ya dalam pelajaran ini. Oke, lanjut ya. Nah, mengajar gitu ya tidak akan pernah lepas dari kata guru atau teacher. Jadi dalam hal ini saya mau mengajarkan kalian tentang teacher ini ya, T-E-A-C-H-E-R sebagai prinsip dasar atau memahami dasar mengajar. Oke, yang pertama, T as a teacher, gurunya. Oke, kita akan melihat dari sisi guru. Lalu yang kedua dari I yaitu explicit curriculum. Kurikulum yang diajarkannya seperti apa. Lalu aim to the lesson, tujuan dari apa yang kita ajarkan. C-nya class and individual learners. Bagaimana cara kita mengajar dalam kelas dan juga mengajar satu demi satu kepada murid kita. Lalu H, holistic environment. Bagaimana kita mengajar itu harus dipengaruhi dan dibantu oleh yang namanya lingkungan. Gitu ya, termasuk juga media. Lalu E, educational activities. Aktivitas apa sih yang bisa mendukung pengajaran lebih efisien? Lalu yang terakhir results. Akhir dari kita mengajar itu apa? Oke, let's check it out one by one. Kita melihat dari pertama itu teacher. T as a teacher. Guru. Oke, guru seperti apa sih yang dituntut? Saya seringkali sangat setuju dengan orang-orang yang bilang bahwa saya lebih prefer gitu ya, saya lebih memilih guru yang mau diajar dan mau belajar daripada guru yang udah S2, S3 tapi nggak mau belajar dan nggak mau berubah dan keras. Karena ini yang pertama, yang terutama yang dituntut Tuhan dari seorang guru adalah integritas. Dan ini ya, integritas dalam otoratifnya mereka, keteladanan dan wibawa mengajar. Kalian mungkin pernah ya ngalamin diajar oleh seorang guru yang super duper pinter, tapi kalian gak respect sama dia. Gak ada tuh teladan apa yang bisa kita ambil dari dia. Pernah? Ya. Tapi pernah gak kita punya guru yang biasa-biasa aja, dia bisa mengajar dengan baik, bahan dia baik, cukup, tapi saya bisa belajar banyak keteladanan dari dia. Cara dia ngomong, cara dia care sama kita ya, peduli sama kita, dan cara dia menghandle anak-anak yang sulit gitu ya, punya wibawa ya. Teman-teman bisa baca bagian dari firman Tuhan di bawah ini bagaimana Tuhan sangat menuntut guru yang ini berintegritas. Ya, berintegritas, punya wibawa, punya keteladanan. Lalu yang kedua, ini dia ya. Sekali lagi kalian bukan Genghis Khan ya. Tidak otoriter tetapi punya ruang, memberi ruang kepada anak-anaknya untuk ambil keputusan. Apalagi kalau kalian mengajar SMP SMA, wah, semakin kalian menekan anak remaja, semakin mereka nggak akan mau mendengar kalian. Ya, lalu meruang untuk anak-anak TK untuk bertanya. Ya, jangan B denger ya kata Miss, bawa aja pulang ke rumah, jangan tanya. Gitu ya, nggak bisa. Tapi kasih mereka juga waktu, ruang untuk bertanya, ruang untuk dipeluk, ruang untuk berkata bahwa Miss selalu ada, Mister selalu ada, gitu ya. SD, ruang untuk bertanya memang, bertanya dan ditanya. Gitu ya, kalian harus banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada mereka supaya mereka juga terangsang cara pandang, cara pikir mereka. Jadi bukan otoriter ya, kalian bukan Genghis Khan. Dan yang terakhir, guru yang bisa membentuk murid ya selaras dengan rancangan dan tujuan Tuhan. Sekali lagi, membentuk murid, bukan cuma sekedar buka otak, masukin semua bahan-bahan pulang, enggak ya, tapi bisa membentuk mereka menjadi anak-anak Tuhan gitu ya, menjadi seorang pribadi yang punya karakter baik. Guru penting sekali. Lalu yang berikutnya, apakah kurikulum gak penting? Oh, penting ya. Guru tidak punya kurikulum untuk mengajar, mau ngajar apa? Ya. Tetapi apa sih kurikulum seperti apa yang dibutuhkan? Nah, saya tulis ini kurikulum sebenarnya adalah race course. Race course itu adalah satu gambaran besar. Course itu kan kursus ya, race itu
pertandingan gitu ya. Jadi intinya apa sih, kurikulum itu seperti kita bagaimana menyusun semua pelajaran supaya anak-anak tuh nyampe nggak ke finish, sampai nggak ke finish, supaya kita punya apa patokan anak-anak harus bisa belajar apa di umur segini, di kelas ini belajar sampai segini, kelas segini sampai belajar. Jadi ada startnya, ada finishnya, ada startnya, ada finishnya, seperti itu ya. Nah oleh sebab itu apa namanya, mengajar itu ada kurikulum yang secara eksplisit itu buku. Jadi kalian punya buku isinya kurikulum ya, mungkin buku-buku yang seperti ini gitu ya, buku isinya kurikulum dan sebagainya, itu sebutnya eksplisit berarti bisa dilihat, bisa dibaca gitu ya, bisa ada part-partnya. Atau juga hidden kurikulum ini sesuatu yang nggak diajarkan secara kognitif tetapi penting dalam hidup gitu ya. Apa namanya, pelajaran agama gitu ya, religious, spirituality, lalu character building gitu ya, etika, moral dan sebagainya. Atau juga ada juga kurikulum disebut null. Null ini kalau bahasa Inggris itu artinya kan nggak ada artinya ya, null gitu ya, NUL. Kalau misalnya kalian lihat kamus itu null itu artinya tidak, atau hasilnya tuh tidak ada gitu ya, kurikulumnya nggak ada tapi penting. Misalnya cara makan ya, tutup mulutnya nggak boleh ya, ngucapin makasih gitu ya, etika seperti itu. Lalu kalau ke toilet gimana caranya, apa dan sebagainya. This is null curriculum. Dan 3 kurikulum ini sangat penting diajarkan di sekolah, tetapi kenyataannya banyak yang sangat bergantung dengan yang namanya eksplisit saja. Sayangnya, tapi balik lagi bahwa kurikulum tidak hanya eksplisit saja, yang terlihat saja ya, tetapi harus ada yang lainnya juga. Oke, kita lanjut ya. Selain teacher, selain guru penting, kurikulum juga penting. Ada lagi yang penting, tujuannya. Kalian jadi seorang guru punya kurikulum, tujuan mengajarnya apa? Oke, makanya kalau saya mengajar strategi pembelajaran, tujuan akhirnya apa? Gitu, supaya kalian bisa apa ya, aim, achievements, indicator, dan main subject. Jadi kalian perlu dijabarkan supaya nanti hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di silabus gitu ya, saya sudah menjelaskan silabus kemarin, the step by stepnya gitu ya, sehingga proses belajarnya jelas. Oke? Lalu berikutnya, bukan hanya tujuan, kita guru punya kurikulum, punya tujuan, tapi kita punya kelas dong. Kalau misalnya nggak punya kelas, nggak punya murid, siapa yang kita mau ajar? Oke? Lihat bahwa setiap mahasiswa, setiap murid, setiap anak yang kita ajar, mereka unik. Nggak ada yang sama satu sama lain. Cara saya memperlakukan mahasiswa A dengan mahasiswa B akan berbeda. Dengan mahasiswa C dengan mahasiswa D juga berbeda. Oke, unik, berharga, dan mungkin sekali harus ditangani satu persatu. Dan setiap anak nggak sama ya. Ada yang bagus di matematik, ada yang bagus di art, ada yang bagus di ada yang bagus di hafalan, ada yang bagus di kinestetik atau olahraga, bermacam-macam ya. Dan jangan melihat kelemahannya saja. Lalu, mereka ini adalah anak-anak ini adalah makhluk Tuhan gitu ya, yang mempunyai gambar dan rupa Allah yang kompleks ya, multi-layered, multi-dimensional. Jadi karakter mereka, kepribadian mereka, pola asuh mereka bermacam-macam ya. Jadi memang they're special, seperti yang pertama ini ya, very unique gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa mereka ini anak-anak yang luar biasa. Nah, lalu jangan lupa ya, kalau di STTB kita melihat bahwa ada satu profil tertentu yang mau kita raih tujuannya. Nah, tidak tahu kalian harus ngecek di sekolah di mana kalian mengajar atau di gereja di mana kalian melayani. Apa sih profil apa yang akhirnya ingin dihasilkan oleh sekolah tersebut? Contoh ya, ini cuma sebagai contoh. Kalau di STTB kan berarti scholar pastor. Hamba Tuhan yang punya konsep mengajar dengan baik, scholar, berpendidikan, tapi juga seorang guru yang punya hati seorang gembala atau hamba Tuhan. Nah, itu tujuan akhirnya. Oleh sebab itu, di kelas SPDK saya akan selalu masukkan konsep-konsep tentang pengajaran Tuhan Yesus, bagaimana cara mengajar, nggak hanya di sekolah tapi di gereja gitu ya, nggak hanya mengajar, dan juga di rumah. Jadi ada holistic education, holistic teaching
gitu ya, karena ini mengarah kepada profil yang ada. Kita lanjut dulu. Nah, yang keempat, kalau kita sebagai guru, kita punya tujuan mau seperti apa, lalu ada kurikulum yang mendukung, lalu kita punya kelas nih. Nah, sekarang kelasnya seperti apa? Lingkungannya seperti apa yang mau kita bangun di dalam kelas gitu ya. Banyak hal, misalnya ada faktor-faktor fisikal gitu yang harus kalian pikirkan. Apa kalau misalnya TK berarti harus ada ruang buat mereka jalan-jalan, bahkan lari-lari kalau untuk anak-anak. Jadi nggak bisa sempit kelasnya. Tapi kalau kelas besar SMA, satu kelas bisa 40 anak. Karena mereka cuma perlu duduk. Tetapi nggak cuma fisik, tetapi juga kita harus melihat faktor organisasinya. Ya, apakah ini sekolah formal? Kalau sekolah formal TK, SD, SMP, SMA. Atau ini sekolah non formal gitu ya. Di gereja gitu ya, di gereja ada les-lesan, atau di gereja ada kelas-kelas pemahaman Alkitab dan sebagainya. Atau ini kelas informal. Kalau informal kan berarti misalnya kelas-kelas diskusi tentang bagaimana ya cara bikin YouTube yang menarik, atau bagaimana ya ini supaya kita bisa lebih menjangkau anak muda. Itu kelas-kelas yang informal. Itu juga setupnya berbeda. Kalau kelas, tempat duduk, ada whiteboard gitu ya, ada infocus, ada apa gitu ya, pokoknya benar-benar setupnya kelas. Tapi kalau non formal bisa saja misalnya setupnya cuman meja kursi saja gitu ya, pakai handphone atau pakai tab apa dan sebagainya, lebih simple. Nah, informal lebih simple lagi, mungkin hanya sofa ya, seperti ini sofa kita ngobrol bersama-sama. Jadi harus disesuaikan. Lalu juga ada faktor relasi ya. Kalau misalnya faktor relasi, apakah yang datang ini anak-anak kelas anak-anak semuanya, atau ada orang tua di dalamnya, atau ada guru-guru di dalamnya. Itu juga kita harus perhatikan setup bentuk kelasnya seperti apa. Lalu cultural factors ya, faktor budaya. Kita lihat ini di sini ya. Ya, ini kalau budaya tertentu, makan atau cara mengajar mungkin bisa di bawah sambil duduk, makan pakai tangan gitu ya. Jadi memang beragam tergantung budaya yang ada. Saya pernah melihat video bagaimana anak-anak diajar di Afrika di sana nggak ada tempat duduk. Jadi mereka duduk di bawah, lalu mereka mereka bisa hitung-hitung, bisa perkalian tuh di bawah karena tanah. Jadi mereka bisa pakai kayu, terus mereka otret-otretnya di tanah. Terus hapus misalnya. Ya. Jadi itu culture-nya seperti itu. Mungkin satu lagi karena mereka memang miskin, jadi nggak punya buku dan sebagainya. Tapi balik lagi ada budayanya juga di situ, gitu ya, seperti itu. Lalu terakhir historical, faktor-faktor sejarah. Ya, ada beberapa sekolah harus ada barang-barang tertentu di dalam kelasnya karena dari dulu itu sudah harus seperti itu, setupnya harus seperti itu gitu ya, karena udah diwanti-wanti sama yayasan atau sama siapa harus seperti itu. Jadi memang ada historical, tentu mungkin gedungnya tua ya, gedung tua. Jadi ada bagian-bagian kelas atau sekolah yang nggak boleh dirubah dan sebagainya. Jadi memang lingkungan ini sangat menentukan bagaimana cara kita mengajar. Oke, teman-teman, nanti kita akan detailkan di kelas-kelas berikutnya. Lalu terakhir ya, masih ada satu lagi terakhir. Kita jadi sebagai guru, kita punya tujuan bagaimana cara kita mau mengajar, kita punya kurikulum, lalu kita juga punya kelas yang sudah dibentuk begitu rupa. Lalu kita juga akhirnya tadi kita belajar bahwa environment-nya, lingkungannya harus dirubah dan sebagainya. Dan sekarang kita mengarah ke arah aktivitasnya. Aktivitasnya apa gitu ya, jangan pakai satu aktivitas gitu terus ya, baca terus, mengisi yang kosong, jadi mengisi kolom kosong terus, satu arah terus gitu ya. Tidak, karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan diciptakan sebagai seorang yang kreatif, kita harus punya kasih banyak metode ya, metode di sini. Bereksperimen dengan metode baru, tapi jangan eksperimen gagal lagi ya, dicoba dulu gitu ya, dengan media yang baru, dengan cara yang baru dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus comes with the new ideas, datang dengan ide yang fresh gitu ya. Oleh sebab itu kali ini kelas kalian akan mendapatkan setidaknya 25 strategi belajar di kelas supaya kalian bisa datang, supaya bisa kalian menghasilkan ide-ide baru di kelas ya.
Lalu yang terakhir R-nya, result. Hello, guru harus tahu tujuan akhirnya apa, result akhirnya apa gitu ya. Di silabus saya selalu ngecek, setelah kelas sebelumnya ya udah beres, saya akan cek nyampe nggak ini anak-anak. Lihat dari hasil akhirnya nih, lihat dari UTS-nya, lihat dari UAS-nya, hasilnya gimana. Kalau 90% nangkep, bagus-bagus, berarti kelas saya berhasil. Oh, banyak yang nanya, banyak yang curious, banyak yang ingin belajar lagi, banyak ingin anak-anak ingin antusias, itu berhasil ya. Nah, dan paling penting ini nih, yang paling akhir ini teman-teman ya, kita sebagai guru Kristen kita harus melihat bahwa ada perubahan hidup ya, setahap demi setahap ke arah kedewasaan, ke arah kasih kepada Allah dan sama seperti diri kita sendiri. Kalau kalian ingat, kalau kalian ada yang ikut kelas pelayanan anak, ingat bahwa hasil akhir dari sebuah pendidikan seperti yang Tuhan Yesus alami dari diri dia apa? Semakin dikasihi Allah dan sesama. Ya, saya berharap bahwa kita sebagai guru-guru Kristen bukan cuma sekedar membuat anak-anak hafal ayat Alkitab, bukan cuma sekedar mengajarkan pelajaran di kelas kalau kalian nanti jadi guru kelas gitu ya, atau sebagai hamba Tuhan mengajarkan satu arah gitu ya, bahwa Tuhan adil, Tuhan kasih, tetapi menghafal ayat Alkitab dan sebagainya, tapi tidak ada perubahan hidup dari si anak itu. Buat apa? Saya sangat sedih ada sekolah Kristen dengan paket detail Kristen hanya mengutamakan kognitif, mengutamakan juara lomba A, juara lomba B, juara lomba C, which is sebenarnya baik ya. Lomba-lomba itu membuat antusias anak gitu ya, membuat sekolah itu terlihat punya pembelajaran, punya guru-guru yang berkualitas, betul sekali. Tetapi sangat sedih kalau misalnya saya mendengar sekolah yang seperti itu, anak-anaknya tidak bermoral, tidak punya etika, ya, anak-anaknya ada yang jatuh banyak ke dalam dosa A, dosa B gitu ya, bahkan wow, apapun lah ya, saya sangat sedih. Karena sekali lagi ya, pengajaran yang tadi Tuhan sebutkan bahwa pengajaran yang utama adalah di saat mereka melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mari kita sebagai guru-guru ya bisa membuat mereka bertransformasi menjadi seorang pribadi yang semakin cinta Tuhan. Mereka sangat pintar, brilliant, good, tapi yang penting bahwa mereka punya kasih, manner, etika, punya kemampuan untuk mengasihi orang lain ya, dan terlebih mereka mengasihi Tuhan. Ya, sekali lagi teacher ya, lalu I-nya adalah explicit curriculum ya, kurikulum, lalu aim, tujuan dari pembelajaran itu, lalu kelasnya seperti apa, jangan lupa lingkungannya, environmentnya seperti apa, lalu aktivitasnya seperti apa juga harus diperhatikan sebagai guru, dan terakhir sebagai guru yang mengajar, kita harus melihat hasil akhirnya, bukan cuma sekedar hasil dari pembelajaran tersendiri, tapi hasil yang paling penting bahwa anak kita diubahkan. Oke, jadi inilah prinsip mengajar. Sekali lagi, saya rindu kalian boleh mengulang lagi kelas ini ya, boleh mengulang slide-slide yang ada ini untuk bisa kalian perhatikan dengan baik, buat apa saya mengajar. Oke, kalau begitu bagaimana cara saya mengajar? Kalau begitu setelah saya mengajar, apa yang harus saya dapatkan dari hasil mengajar saya? Teacher, explicit curriculum, oke, lalu aim, tujuan, class, holistic environment, educational activities, dan yang terakhir adalah results. Sekali lagi yang saya mau tekankan, oke, transformasi hidup adalah indikator sukses pengajaran Kristiani. Ya, kalian boleh jadi guru yang biasa-biasa saja, tetapi jangan terlena jadi guru yang biasa-biasa saja, tetapi jadilah guru yang luar biasa yang bisa menginspirasi murid-muridnya, mengubah mereka, menjadikan kalian role model mereka. Ada beberapa quotes yang saya pikir sangat baik untuk saya bisa bagikan kepada teman-teman ya. Yang pertama ini, mengajar dalam pengertian Kristiani adalah memproklamasikan
requirements gitu ya, tuntutannya Tuhan dalam seorang diri siswa. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mewariskan iman Kristen kita kepada mereka, supaya menarik iman itu dalam kehidupan pribadi siswa dan bahkan guru-guru, dan bukan hanya menarik mereka tapi juga bisa meminta respon mereka. Apa yang kalian hadapi? Apa yang kalian alami? Kalau begitu apa yang mau kalian lakukan? Gitu ya. Jadi mengajar dalam konsep Kristen itu memproklamasikan kehadiran Tuhan, memproklamasikan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kamu harus percaya, kamu harus tetap kuat imanmu, sehingga satu hari walaupun badai menerpa, badai hidup hadir dalam hidupmu, kalian bisa berespon dengan positif. That's Christian teaching. Oke. Nggak hanya itu, 2 quotes yang terakhir. Ya. Teaching is a process which a person engage in action intended to help another person to learn. Mengajar adalah proses di mana seseorang ikut serta dalam sebuah aksi ya atau perbuatan yang membuat orang lain juga belajar. Wow, ya. Jangan sampai kita membuat anak kita berhenti belajar saking kita diktator, tapi membuat orang lain rindu untuk belajar. Parker J. Palmer. Ya. Mengajar adalah menciptakan ruang ya di mana kepatuhan akan Allah dipraktekkan. Teman-teman, mengajar bukan berarti kita menjauhkan Tuhan dari kehidupan seorang anak, tapi malah sebaliknya. Mengajar memberikan ruang kepada anak untuk mengerti. Saya harus taat. Saya harus taat dan saya harus melihat bahwa fokus hidup saya hanya kepada Tuhan. Dan dilakukan. Ya, bukan cuma sekedar teori. Saya harap pengajaran kali ini bisa membuat teman-teman betul-betul mengerti arti konsep mengajar. Karena setelah itu besok kita akan di pertemuan berikutnya kita akan belajar konsep tentang belajar. Ya, sekali lagi mengajar, belajar, mengajar, masuk ke dalam. Jadi mengajar itu seperti 2 tanda panah ya, mengajar dan juga ke sini, saling gitu ya. Karena saat mengajar kita juga dapat diajar. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di kelas berikutnya. God bless you.